Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada Tuhan di mana dalam situasi yang serba sulit pada saat ini, di mana dalam situasi kondisi bangsa yang sedang memerangi virus COVID-19 pada saat ini, Tuhan masih tetap setia. Tuhan tetap menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, saya akan mencoba membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang sedang memerangi virus COVID-19 pada saat ini, Engkau tetap setia, menjaga, menolong, dan menghibur kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di dalam hati kami, sehingga setiap firman yang boleh kami baca dan kami renungkan sungguh menguatkan kehidupan iman kami kepada Tuhan. Kami hanya berserah di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan dibaca dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai yang kelima. Beberapa Bapak Ibu dan Saudara di rumah yang sudah menyiapkan bacaan Alkitab pada hari ini, mari kita akan membaca yang demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tergantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghina aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu semua orang ingin terlepas dari masalah. Semua orang tentu ingin terlepas dari setiap beban yang sedang menghimpit kehidupannya. Maksud saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pada kenyataannya masalah kehidupan ini senantiasa ada, senantiasa hadir di dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang ingin lari, tidak sedikit orang yang ingin menjauh dari setiap masalah itu. Kan tetapi, ketika keinginan itu ada di dalam kehidupan kita, bukan masalah yang hilang,
Akan tetapi justru banyak masalah-masalah lain yang akan datang kepada kita. Masalah-masalah baru bermunculan. Masalah-masalah baru yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalimat berikut ini akan menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga saya. Masalah tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Salah satu cara menghadapi masalah adalah dengan berharap pada Allah. Berharap kepada Allah ini tidak dimaksudkan bahwa kita hanya diam dan menunggu Allah turun tangan mengatasi masalah. Akan tetapi Ibu Bapak, lebih dari berharap kepada Allah di sini lebih berarti bahwa kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Kita menyadari bahwa Allah sanggup menolong kita dari semua masalah, sambil tetap kita berusaha menghadapi masalah tersebut dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala kekuatan yang kita miliki. Kita harus berusaha, tetapi dalam semua usaha itu kita tetap punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti datang menolong kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi ketika menghadapi masalah itu. Kita tidak perlu menghindar, kita tidak perlu berlari, tapi kita hadapi masalah itu. Karena kita percaya Tuhan ada dan mau menolong kita. Hadapi persoalan dengan optimis. Itulah berharap pada Tuhan. Rasa takut dan pesimis, Bapak, Ibu, dan Saudara, menunjukkan bahwa kita hanya mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Kita semua punya masalah yang banyak. Kita semua punya masalah yang bertumpuk. Terlebih lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin merajalela, banyak dari sektor ekonomi yang mengalami penurunan. Sehingga itu tentu akan menyulitkan kita untuk bisa bangkit dan bertumbuh dalam hal perekonomian. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu mari teguhkan hati kita dan berharap kepada Tuhan. Semangat. Karena berharap kepada manusia hanya akan mengecewakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kuatkan hatinya, kuatkan hati kita, dan berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya berharap kepada Tuhan itu yang akan menolong dan menghibur kita. Kita hadapi masalah, cobaan, godaan pada saat ini hanya dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang adalah sang penolong, Tuhan yang adalah sang penghibur. Ia lebih besar dari semua masalah yang ada pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.